Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu membantu ibu untuk menyiapkan doa. Silakan duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk Masuk semua. semua, nihil ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini terkait keterbukaan dan toleransi dalam keberagaman. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, kemarin kan kita sudah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila, ya kan? Pancasila ada berapa silanya? 5. Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang beragam. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila kelima? Keadilan sosial bagi Ya, seluruh rakyat baik. Indonesia. Hafal ya, harus hafal semuanya ya. Nah, dalam materi ini keterbukaan dan toleransi dalam keberagaman. Itu kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila itu masuk dalam nilai sila keberapa? Ada di sila keberapa? Ada yang tahu? Keterbukaan dan toleransi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Ya, saya ketiga. Sila ketiga. Sila ketiga. Ini apa? Persatuan Ya, Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi toleransi itu tidak jauh halnya dari Persatuan Indonesia. Lalu ada satu lagi sebenarnya selain sila ketiga ini. Ada sila kedua. Sila kedua bunyinya apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu satu menjelaskan makna keterbukaan dan toleransi dalam keberagaman. Kemudian peserta didik mampu menganalisis suatu permasalahan terkait keterbukaan dan toleransi dalam keberagaman. Nah, dari sini kita akan belajar mengenai maknanya dulu. Pengertian dari keterbukaan dan toleransi. Ada yang tahu apa itu keterbukaan? Saya Iya, silakan. Ini keterbukaan itu adalah sikap bersedia menerima dan mempertimbangkan ide, budaya, keyakinan yang berbeda. iya, baik. Sini sudah dituliskan juga ya. Nanti bisa dicatat juga. Jadi keterbukaan itu merupakan sikap bersedia menerima. Perlu digarisbawahi. Menerima apa? Ide, baik ide, budaya, keyakinan yang berbeda. Nah, kemudian untuk toleransi tentunya sudah tidak asing. Siapa yang tahu toleransi? Iya, Mbak Hanifah. Toleransi merupakan sikap menghormati perbedaan atau memaksakan budaya atau keyakinan sendiri. Baik. Menghormati perbedaan tanpa memaksakan kehendak sendiri. Kita ini kan tinggal di Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat. Ya. Jadi penting halnya kita itu untuk memiliki sikap keterbukaan dan toleransi. Indonesia itu ada berapa suku? Terdiri dari berapa banyak? Banyak ya. Maksudnya lebih dari 1.300 suku. Kemudian untuk bahasa ada berapa? 700 lebih. Kita memiliki 700 lebih bahasa. Nah, di sini ketika mempelajari ini tentunya kita harus tahu bahwasanya di dalam keberagaman itu kita memiliki suatu semboyan yang tidak asing lagi adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. iya, baik. Di sini nanti untuk mendalami materi ini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok besar. Di situ nanti Ibu akan memberikan suatu tugasnya yaitu mengenai analisis kasus. Ya, ini biar tidak sulit, nanti kelompoknya dibagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok satu ini dan kemudian kelompok dua. Di situ telah Ibu berikan suatu kasus mengenai keterbukaan dan toleransi. Nah, di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti bisa didiskusikan
tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Aku yang Rina ya. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Ada yang saya bantu? Sudah jelas, sudah jelas. Oh, sudah selesai. Baik. Saya sudah selesai. Boleh maju, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dulu. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Saya membacakan kasusnya dan teman saya membacakan identifikasinya. Untuk kasusnya di lingkungan tempat tinggal Rina akan diadakan kerja bakti. Namun beberapa warga menolak bergotong royong karena panitia kegiatan dipimpin oleh warga pendatang dari daerah berbeda. Mereka beranggapan bahwa pendatang tidak pantas memimpin kegiatan di kampung mereka. Nah, kemudian identifikasi dari kami tentang sikap yang tidak sesuai dengan nilai keterbukaan dan toleransi dalam kasus tersebut adalah sikap menolak kepemimpinan hanya karena perbedaan asal daerah merupakan bentuk intoleransi dan prasangka. Ya, baik. Kemudian untuk yang kedua, jelaskan mengapa penting untuk menghargai perbedaan latar belakang dalam kehidupan di masyarakat. Jawaban kami adalah karena setiap warga memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi serta menghargai perbedaan memperkuat persatuan dan kerjasama. Kemudian, usulkan langkah-langkah yang bisa dilakukan agar kerja bakti tetap berjalan dengan semangat persatuan dan saling menghormati. Jawaban dari kami yaitu mengadakan dialog antar warga, melibatkan tokoh masyarakat untuk menengahi, serta menempatkan bahwa kegiatan bersama adalah untuk kepentingan semua, bukan untuk golongan tertentu. Sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi itu tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kita ketahui bahwasannya penting untuk tidak membeda-bedakan karena kita hidup di lingkungan yang beragam, lingkungan yang majemuk, banyak perbedaan. Dengan sikap saling terbuka, keterbukaan dan toleransi itu nanti tentunya kita bisa memperkuat persatuan Indonesia, gitu ya. Silakan boleh kembali lagi. Baik. Kelompok selanjutnya, silakan yang mau presentasi. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kasus Juta. Ini dalam saya bacakan kasusnya, dalam kegiatan belajar kelompok Juta mengusulkan ide berbeda dari mayoritas anggota kelompoknya. Namun teman-temannya justru menolak ide tersebut tanpa mendengarkan penjelasan Juta dan berkata, ide kamu aneh, nggak cocok buat kita. Selanjutnya ada identifikasi atas hal tersebut. Apa bentuk sikap tidak terbuka yang ditunjukkan oleh teman-teman kita, yaitu menolak ide tanpa memberi kesempatan kita menjelaskan adalah bentuk sikap tertutup dan tidak menghargai pendapat. Selanjutnya, mengapa penting mendengarkan pendapat yang berbeda dalam kerja kelompok? Karena setiap anggota itu punya sudut pandang dan ide yang bisa memperkaya hasil kerja kelompok serta melatih toleransi. Selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan kelompok agar semua anggota merasa dihargai, yaitu dengan memberi kesempatan semua anggota menyampaikan pendapat dan membuat keputusan bersama secara demokratis. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Hari ini tadi kita sudah belajar banyak materi mengenai keterbukaan dan toleransi. Kemudian kita sudah mencoba menyelesaikan suatu kasus, mengerjakan menganalisis suatu kasus. Lalu Ibu Bita, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba kita refleksikan terlebih dahulu, kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Salah satu dari kalian mungkin bisa atau mau menyampaikan kesimpulannya. Kita udah belajar apa aja hari ini? Saya Silakan. hari ini kita sudah belajar terkait dengan keterbukaan dan juga toleransi. Yang Ya. intinya itu adalah sikap bersedia menerima budaya orang lain, kemudian budaya yang berbeda. Nah, itu contohnya bisa menerima teman yang memiliki budaya yang berbeda, cara berpakaian, kemudian adat dengan tanpa menolak. Iya, baik sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Iya, Mbak Rizka.
silakan. Kedua sikap ini penting dalam menciptakan hubungan sosial yang sehat, harmonis, dan saling menghargai antar individu dan kelompok. Baik ya, sudah ya. Sampai di sini sebelum ibu tutup pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup ya, bisa dipahami. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya, ibu akan memberikan tugas individu, yaitu mengidentifikasi contoh sikap keterbukaan dan toleransi. Itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, ditulis di buku tulis saja, minggu depan dikumpulkan ya. Baik. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya.